Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, kerjasama RTV dan juga Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Kita masuk di segmen terakhir, dan mengawali segmen ini saya sudah menyiapkan satu artikel dari koransido.com. Dalam artikel ini, tahun 2014 target surplus padi nasional 10 juta ton. Nah, ini apakah mungkin bisa tercapai, khususnya di Jawa Timur? Jadi komitmennya begini Pak, saya berharap ya, ini kan saya dengar-dengar, mudah-mudahan pendengaran saya itu salah. Jadi kan pemerintah itu kan mau import beras lagi. Nah, ini satu solusi yang biasanya dipakai ya Pak? Ini menyakitkan petani saya, termasuk saya yang sakit nanti. Jadi jangan sampai ada berita import, karena kita surplus loh. Kalau kita mau bicara produk nasional, surplus kita. Tapi kadang-kadang import beras itu alasannya ini khusus untuk orang diabetes, macam-macam. Kan tidak mungkin gula aja kebobolan, apalagi beras. Coba kalau setiap musim tanam tiba, harga jatuh karena beras import masuk. Ini jangan sampai terjadi gitu. Ya, itu yang satu. Yang kedua, tawaran saya tadi ini terus kalau tidak ada gebrakan Pak. Jadi saya berikan tawaran terobosan teknologi. Kami sudah siap dan sudah keluarkan dokter loh Pak, nggak main-main. Dan saya bersiap untuk kerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur untuk mengadakan tim hasil temuan kita ini. Pak Ali, untuk menghemat 50%. 50% kebutuhan urea. Tawaran dari Pak Cipto. Kalau beliau tadi bilang 21 triliun, uang negara kita selamatkan 11 triliun loh, nggak main-main loh Pak. Itu. Pak Ali? Itu memang sejalan dengan keputusan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pak Gubernur kita sudah mengalokasikan alat pembuat pupuk organik kepada petani-petani di Jawa Timur. Yang diharapkan memang untuk mengembalikan kesuburan lahan di Jawa Timur. Dengan demikian kandungan si organiknya akan meningkat dan penggunaan pupuk anorganiknya akan semakin efisien. Itu memang ya sejalan ini Pak. Jadi kita seperti itu, dan tentunya nanti produktivitas itu bisa lebih meningkat lagi. Baik, kita masuk ke closing statement. Saya minta statement Anda untuk terakhir dari Pak Dono dulu, bagaimana solusi yang bisa Anda tawarkan agar permasalahan kelangkaan pupuk ini tidak terjadi di tahun-tahun ke depan? Satu solusi adalah pemerintah pemerintah pusat, siapapun presidennya, harus berani berideologi untuk kepentingan rakyat. Kalau tahu subsidi untuk kepentingan rakyat, jelas rakyatnya, saya pikir nggak usah terlalu diputar-putar. Ambil keputusan secara tegas, cermat, dan juga terukur. Soal pengawasan, saya pikir semuanya pasti akan mengawasi. Yang kedua, soal kelebihan 5 juta ton kita sudah diberikan pemerintah provinsi kepada pusat, 5 juta ton kelebihan kita. Dan Pak Dekarwo juga memberikan combine harvester untuk pasca panen, di mana setiap panen kita tuh kehilangan 12%. Kalau pertumbuhan panen kita hampir 12 juta ton per tahun, 10%-nya aja pakai combine harvester itu bisa menghemat 1,2 juta ton. Bayangkan, nggak perlu menambah lahan, tapi dengan pengetatan cara pasca panennya itu sudah kita bisa saving 1 juta ton. Nah, itulah salah satu kenapa kami dengan teman-teman Pak Dekarwo, dengan Komisi B dan dengan teman-teman Dinas Pertanian, sekarang kita sudah mulai berpikir mulai hulu sampai hilirnya. Belum lagi juga kita sudah buatkan perda resi gudang. Manakala dia panen raya digunakan sistem tunda jual pakai resi gudang dan sebagainya. Itulah salah satu komitmen kami untuk mempertahankan, walaupun kita nomor 3 di PDRB kita kalah dengan pengolahan sama restoran sama hotel. Tapi paling tidak kita tetap berjuang bagaimana petani Jawa Timur bisa meningkat NTP-nya. Baik, itu dari Pak Dono. Pak Ali? Kalau untuk mengatasi kelangkaan ini memang pemerintah provinsi maupun pusat sudah berkomitmen untuk mencukupi itu sesuai dengan statementnya Pak Menteri. Jadi sehingga kebutuhan pupuk di Jawa Timur atau nasional akan dicukupi. Jadi tidak pernah sampai ada kekurangan. Jadi seperti tahun kemarin ada kekurangan sedikit, tapi akan dicukupi dengan model hutang. Jadi sudah sesuai dengan statementnya Pak Menteri. Kalau alokasi APBNP kurang, akan dicukupi dengan model hutang. Jadi artinya dibayar di tahun anggaran berikutnya. Baik, terakhir Pak Cipto. Ya, jadi kalau saya menghargai dari Komisi B, Pak Gubernur dan dari Dinas begitu kerasnya berjuang ke Jakarta. Tidak tahu hasilnya itu bagaimana nanti ya. Dan kedua, presiden siapapun nanti presidennya,
harus ingat 80% negara kita agraris. Itu harus ingat itu. Sehingga harus betul-betul fokus pada sektor pertanian. Ya. Yang ketiga, saya berharap untuk mengatasi tadi adalah dengan terobosan teknologi. Jadi kita tidak terus selalu berharap seperti ini tadi. Kalau terobosan teknologi nanti kita akan, saya yakin terus terang ya, karena sudah dibuktikan dengan dikeluarkan salah satu dokter satu ini tadi ya, saya akan kerjasama dengan Dinas Pertanian, kita uji di mana-mana penggunaan urea bisa 50%. Yang ketiga, anggaran negara 11 triliun bisa, lebih hemat, bisa kita hemat. Itu bisa untuk subsidi harga loh. Dan yang akan datang saya minta begini Mas, subsidi pupuk itu coba kita kaji sama seperti Thailand. Thailand itu beras pemerintah beli 15.000, pemerintah dijual 10.000, 5.000 adalah subsidi harga terhadap petani, giat. Kalau ini dirasakan petani loh. Ya, Pak, ya? Coba Bapak ke lokasi, Pak, apa Bapak menikmati subsidi pupuk? Nggak ngerti petani itu Pak, lu jujur loh. Tetapi kalau dikasih ke depan ada pertimbangan untuk subsidi harga, saya yakin petani Jawa Timur akan begini. Cuma kendalanya lahan tersempit tadi ya Pak ya. Gitu. Baik, terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Dono, Pak Ali, Pak Cipto. Semoga informasi ini bisa memberikan informasi bagi masyarakat, khususnya para petani yang ada di Jawa Timur. Selamat malam. Dan inilah lobby pada malam hari ini saya akhiri. Terima kasih untuk Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Terima kasih untuk Skyline atas supportnya pada lobby malam hari ini. Kita ketemu di lobby episode berikutnya tentunya dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di sini kita coba bersama di sini kita cari satu solusi. Bersama di sini bersama coba memaknai.